Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur Anwar dari Prodi Sistem Informasi, mahasiswa Universitas Ketika dari UPDJ Semarang dengan NIM 0541444416. Saya di sini akan mempraktikkan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Ya, di sini adalah tampilan soal tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web. Ya, di mana soal tugas 3 ini yaitu Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi web sederhana pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik 3 ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi web berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas 3, sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS on file sebagai dummy data yang akan dilanjutkan bersama dengan tugas praktik ini. Pada tugas praktik 3 ini, kita membuat beberapa fitur pada fitur bahan ajar untuk menggunakan Vue.js basis sederhana. Sekarang tugas teman-teman meresapkan halaman web yang sudah dibuat sebagai custom elemen dalam bentuk view component dan template. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan seperti untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil belajar teman-teman. Berikut adalah struktur proyek Vue.js pada tugas praktik 3 ini ya. Ini adalah struktur folder Vue.js pada tugas 3 yang terjadi sama seperti tugas saya ini ya. Ini adalah struktur folder tugas 3 saya ya. Ini saya tanpa template ya, karena sudah saya masukkan di indeks HTML ini ya. Lanjut ke tampilannya, catatannya. Ini ada cuplikan ringkas pada indeks HTML nya. Ini adalah tampilan ringkas ya. Ada template sama script. Ini template nya saya jadikan di indeks HTML ya. Ini adalah template dari cuplikan tugas 3 yang di soal tugas 3 ya, yaitu ini ada TPL, template TPL start. Lanjut ke template TPL base, template TPL tracking, template TPL loader, dan template TPL model. Di sini ada beberapa script, yaitu JS status, API.js, komponen static base, komponen auto form, komponen auto model, step.js, tracking. Ini adalah dimana terjadi di sini ya. Ini adalah pemrograman dari step.js, yaitu menampilkan stop ya, data stop. Lalu ini adalah program status.js, yaitu menampilkan status aman, kosong, dan menipis ya. Lalu ini adalah program from.js, yaitu adalah pemesanan order baru. Ini adalah programnya ya, sama seperti ini adalah program-program untuk menampilkan pemesanan PO baru. Ini adalah di order.js. Ini status-statusnya ya, programnya seperti ini ya. Stop table-nya sama seperti ini. Ini adalah program untuk menampilkan stop data dan hasilnya. Ini adalah program-program untuk menampilkan stop data. Lanjut ke tracking, yaitu menampilkan tracking PO. Terdapat ini ya, ini adalah program menampilkan tracking PO. Ini adalah programnya ya. Lanjut, ini ada API model, yaitu menampilkan app model ya. Ini adalah programnya. Data bahan ajar JS on ini yang ini terdapat di itu ya, learning masing-masing tugas 3-nya ya. Ini adalah data bahan ajar JS on ya. Ini ada style CSS sederhana untuk membuat tampilan agar lebih bagus. Dapat ada navigasi, table form, configure styling, button komponen, budget tooltip, dan modal utility. Data dari dummy JSON via API service saat aplikasi siap, sama seperti data bahan ajar JSON ini ya. Ini adalah API.js, yaitu data dari data bahan ajar ini ya, untuk bisa membaca programnya ya. Lanjut ke soalnya ya. Halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan data stok bahan ajar untuk seluruh titik daerah. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan data stok bahan ajar yang terdiri dari dalam data field sebagai bentuk kode mata kuliah, kode baru mata kuliah, daerah, lokasi rak, harga, jumlah stok sesi bahan ajar, dan status. Untuk data field-nya catatan ada catatan HTML. Lanjut kita running ke bagian ya. Ini berikutlah adalah flash yang di sini ya, yang terdapat di kolom kanan bawah ini ya. Teman-teman, ini adalah klik to run flash saudara. Kita klik di sini ya, nanti kita membaca program ini ya. Ya, ini adalah tampilan program dari indeks HTML saya ya. Ada kode, judul, kategori, itu daerah, lokasi rak, harga, stok,
sesi stok, status, driver, dan aksi. Ini adalah catatan HTML ya yang saya satukan jadi di status buffernya ya. Ini adalah catatan HTML-nya. Lanjut ke soalnya terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Ini adalah edit stok untuk data bahan ajarnya ya. Ini tadi stok asalnya 12 kita coba kita tadi jadi 0 ya untuk menampilkan stok data bahan ajar kosong ya. Ini adalah statusnya jadi data bahan ajarnya jadi kosong ya. Lanjut kita ke soalnya. Terdapat fitur melakukan filter stok data stok belakang sudah menggunakan elemen select radio check. Terdapat fitur stok UT daerah terdiri dari seluruh UT daerah dan data setiap UT daerah uji tulis kategori mata kuliah atau uji tulis sama seperti program ini ya. Ini ada terdapat filter yaitu UT daerah, ada Jakarta, ini akan menampilkan UT daerah Jakarta. UT daerah Surabaya ini akan menampilkan UT daerah Surabaya saja. Lanjut ke Makassar, ini adalah untuk menampilkan filter dari UT daerah Makassar saja ya. Lanjut ke soalnya. Terdapat fitur hanya menampilkan jumlah stok atau CCTY kurang dari jumlah safety stok atau safety dari jumlah stok 0 untuk menjadi data yang dapat mengingatkan untuk melakukan react bahan ajar. Sama seperti program saya ini ya. Ini adalah menampilkan stok kritis atau stok menipis ya. Ini adalah tampilan stok dari filter stok kritis sama stok kosong ya. Lanjut ke soalnya. Terdapat fitur stok yang mengurutkan berdasarkan siklus stok dan harga. Sama seperti ini adalah filter yaitu ada judul. Ini akan menampilkan stok judul saja dari atas ke bawah. Stok juga ini ada menampilkan stok dari kosong mengurutkan dari 027, lalu harga akan mengurutkan dari harga 55 lebih yang dari kecil ke yang terbesar ya. Lanjut ke soalnya. Tadi fitur filter dapat disetting ulang atau reset. Sama ini adalah reset filter untuk mereset semua filter ya. Yaitu ya, ini ada menampilkan reset filter. Kita coba melakukannya ya. Kita kasih Surabaya, kita ada angka wajib. Nanti kita klik reset nanti akan mereset semua filter dari filter tersebut ya. Lanjut. Terapkan fitur DPUS di mana fungsionality tidak perlu record kembali. Implementasikan design option seperti misalkan ketika memiliki stok dana UT daerah akan memunculkan fitur untuk kategori mata kuliah. Seperti ini ya teman-teman. Kita klik UT daerah lalu kategori angka wajib ya. Ini akan menampilkan semua program-program judul sama kategori angka wajib ya. Ini nanti kalau kita klik angka pilihan nanti data tidak ditemukan. Lanjut soalnya, yaitu menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol, memberikan tanda, memberikan pesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila safety stok, memberikan status menipis dengan menggunakan simbol, memberikan warning atau berwarna oranye apabila stok kurang dari stok, memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan pesan adanya bahaya atau teks berwarna merah apabila berbahaya. Sama seperti ini ya teman-teman. Kita klik stoknya ada, kita rubah. Ini adalah tampilan dari status kosongnya ya. Kita buat sama seperti kita buat kurang dari sesi stok ya, yaitu 10. Kita simpan, nanti kita menampilkan status menipis atau berwarna oranye ini ya. Kita lanjut, kita membuat sesi stok di atas sesi stok ya, atau status amannya yaitu misalnya 19. Nanti akan menampilkan status aman atau warna hijau karena kita stoknya melebihi dari sesi stok ya, atau batas amannya. Lanjut ke soalnya. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana dalam bentuk kecil. Ini adalah fitur untuk menampilkan data bahan ajar baru ya. Ini seperti kita buat misalnya kode STSI 1209. Kita buat pembuatannya. Kita klik kategori mata kuliah itu daerah, misalnya kita kasih pasang raknya, kita masih contohnya ketiga satu, harganya misalnya 100.000. Ini adalah tampilan jumlah stok misalnya 19.
batas amannya misalnya ada 8. Kita enter atau kita klik simpan ini, nanti akan menyimpan data yang ada di data bahan ajar ini. Ini adalah tampilan untuk menampilkan data bahan ajar tadi ya. Lanjut ke soalnya. Terdapat itu memperbarui update data bahan ajar baru melalui versi kecil melalui validasi sederhana. Ini adalah daftar tampilan atau edit form ya. Ini ada tampilan untuk mengedit atau mengupdate tetap ya. Contoh ini adalah ini di sini ada edit form. Kita contoh di sini ada angka platform diganti angka wajib sama itu daerahnya jadi Surabaya, kita simpan perubahan, nanti akan merubah programnya ini ya. Ini adalah tampilan untuk kita update statusnya ya tadi. Yang dari asalnya angka wajib menjadi angka asalnya angka wajib menjadi angka wajib. Lanjut ke soalnya lagi, terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui icon flip tombol atau icon select. Sebelum menghapus data bahan ajar, terdapat pop-up untuk mengkode menghapus data bahan. Sama seperti ini coba saya bisa hapus untuk menghapus data bahan ajar. Ini adalah pop-up terjadi untuk apa konfirmasi hapus stop ya, kita ya hapus, nanti akan menghapus data bahan ajar tadi ya, yang tadinya ada SDS IPA 2 atau fungsi pemrograman ini terjadi tidak ada ya. Lanjut ke soalnya, yaitu tracking DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO dan ajar seperti tugas 1. Menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO. Ini penggunaan dapat melakukan seperti pencarian dengan cara menekan tombol keyboard enter. Sama seperti ini ya teman-teman. Ini adalah tampilan tracking DO ya. Ini adalah tampilan tracking DO yang dimana kita ada cari nomor PO atau pencarian bunga DO dan daftar proses distribusi per filter, yaitu yang terjadi di data bahan ajar JS1 ini ya, di program ini ya, sama seperti data bahan ajar ini. Ini presidennya terjadi di sini ya. Ini adalah presiden DO 2026.01 sama seperti di program ini ya teman-teman. Ini ada Rina Mulandari DO-nya 2026.01. Lanjut ke soal update-nya lagi. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru berikut adalah data yang memiliki itu. Ini adalah nama ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim, total harga, data waktu, keterangan. Sama seperti ini misalnya. Ini adalah di ini ya, pemesanan atau form PO ya. Ini ada nomor PO, name student, nama penerima, ekspedisi pengiriman, pilih paket bahan ajar, tanggal kirim, dan total harga. Kita contoh kita buat ya. Kita buat nomor tracking DO baru. Kita misalnya 2026 karena kita masuk di 2026 ya. Kita contoh, kita kasih juga, kita masukkan ini saya ya. Kita masukkan nama saya. Lalu kita masukkan, kita pilih ekspedisi misalnya expert ya. Lanjut kita pilih paket bahan ajarnya. Kita misal paket C. Yang ini ada isi paketnya mata kuliah ya, yaitu 24241 dan 411. Ini harga satuannya. Tanggal kirimnya ini sudah sesuai dengan tanggal hari ini ya, yaitu 3 Juni 2026. Total harganya 140. Kita simpan DO baru atau pemesannya. Nah ini akan masuk ke tracking DO ini ya. Nah di sini ada daftar proses terdistribusi per filter totalnya 3. Ini adalah tampilan nomor DO baru yang saya masukkan tadi di pemesanan form baru ini. Ini adalah tracking nomor DO yang saya buat tadi di pemesanan form DO ini ya. Ini adalah pencarian informasi DO. Kita bisa mencarinya, misalnya kita DO 2026, misalnya kita mencari nomor DO saya ya, misalnya 3, kita klik enter. Nanti kita ada proses distribusi per filter nomor DO saya yang tadi saya buat tracking DO baru ya. Ini adalah tampilan DO baru yang saya buat tadi. Lanjut ke sudah selesai. Sekian dari video saya ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.